Dari 10 Pedang Kayu Harum, Si Kumbang Merah, cerita, Ho Ping Hu, audiobook, novel silat, bab 58. Dengan bantuan kedua orang putranya, Tang Chun Sek dan Tang Gan, Han Lo Jin atau Ang Hong Chu Tang Bun An memang sudah berhasil melarikan diri setelah dia meledakkan alat peledak yang menimbulkan asap tebal. Mereka bertiga cepat-cepat memasuki lorong bawah tanah. Kedua orang pemuda itu disuruh memanggul Chia Kui Hong dan Siang Koan Bhilian yang masih pingsan terbius, maka dengan sendirinya dua orang pemuda itu memondong gadis pilihan masing-masing. Chun Sek memondong Kui Hong, adapun Tang Gan memondong Bhilian. Mereka melarikan diri melalui lorong rahasia dan berhasil keluar dari belakang. Kemudian Han Lo Jin memimpin mereka melarikan diri ke sebuah bukit. Mereka tiba di puncak bukit di mana terdapat sebuah gubuk atau pondok yang memang dipersiapkan oleh Han Lo Jin di tempat itu. Pondok itu mempunyai 2 buah kamar. Setelah 2 orang gadis yang masih pingsan itu direbahkan di atas dipan kayu, Ang Hong Chu Tang Bun An atau Han Lo Jin lalu menyuruh 2 orang putranya keluar untuk diajak bicara di luar pondok. Semua usaha kita telah gagal. Entah siapa yang membocorkan rahasiaku hingga pasukan pemerintah menyerbu. Ho Han Pang telah hancur, akan tetapi masih untung kita bertiga dapat menyelamatkan diri ke sini. Tapi, ayah, kata Tang Chun Sek, kini menyebut ayah dan agaknya hal ini tidak ditolak oleh Ang Hong Chu. Mengapa kita berhenti di sini? Tempat ini tidak terlalu jauh dari markas Ho Han Pang. Bagaimana kalau mereka mengejar ke sini? Benar sekali, kata pula Tang Gan, sebaiknya kalau kita berlari terus sehingga mereka kehilangan jejak kita. Si Kumbang Merah tersenyum, jangan kalian khawatir, tak akan ada seorang pun yang mengejar ke sini. Hanya mereka yang tahu tentang jalan rahasia itulah yang dapat ke sini. Sedangkan dari jalan lain, puncak bukit ini hampir tak mungkin didatangi karena dikurung oleh jurang-jurang yang sangat dalam. Takkan ada yang menyangka bahwa kita berada di sini kalau mereka itu datang dari jurusan lain. Jalan menuju ke bukit ini hanyalah melalui terowongan rahasia itu. Hal ini sudah kuselidiki lebih dulu. Mendengar ini, 2 orang pemuda itu merasa lega. Tetapi, Sim Ki Leong si jahanam itu? Bagaimana kalau dia menjadi petunjuk jalan? Tanya pula Chun Sek dengan mendongkol ketika teringat akan sikap Sim Ki Leong yang berbalik memusuhi ayahnya. Si Kumbang Merah mengepal tinju. Dia pun marah sekali kalau teringat akan peristiwa itu. Si pengkhianat keparat, katanya lirih, kepala pengkhianat itu pasti akan kuhancurkan kelak. Jangan khawatir, dia sendiri pun tidak pernah memasuki lorong terowongan rahasia itu. Tidak ada yang tahu kecuali aku sendiri. Kita aman di sini. Kalau begitu, sekarang tibalah saatnya ayah membuktikan bahwa ayah adalah seorang yang dapat menghargai jasa kami, dan juga seorang ayah yang baik. Kami berdua mohon agar ayah suka mengizinkan kami memperisteri 2 orang gadis yang kami cintai itu. Aku ingin memperisteri Chia Kui Hong, dan adik Tang Gan ini ingin memperisteri Siang Koan Bhilian. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Koko Chun Sek, ayah. Sudah semenjak dahulu aku mencinta Sumau Siang Koan Bhilian, dan sekaranglah saatnya ayah memperkenankan aku memperisteri Sumau. Kuharap ayah tidak keberatan sehingga tak sia-sia sejak dahulu aku merindukan ayah bahkan kemudian membantu ayah dengan setia. Sepasang mata itu mencorong seperti berapi, akan tetapi hanya sebentar saja, kemudian Ang Hong Chu tertawa bergelak sambil mengelus jenggotnya yang rapi. Hahaha, ini namanya tidak punya anak susah, punya anak juga susah. Dengan adanya kalian sebagai anak-anakku, kalian rewel dan membikin pusing saja. Sebelum ada orang yang mengaku anakku, setiap ada gadis terjatuh ke dalam tanganku akan kumiliki sendiri tanpa ada yang mengganggu. Sekarang aku telah menawan 2 orang gadis pilihan, tapi kalian ribut hendak merenggut mereka dari tanganku. Apabila permintaan kalian kuturuti, lalu untuk aku sendiri apa? 2 orang muda itu saling pandang dengan alis berkerut, akan tetapi mereka tidak berani membantah. Sekarang begini saja, karena di sini hanya ada 2 orang gadis, maka biar yang seorang akan kuberikan kepada kalian dan yang satunya lagi untukku. Nah, sekarang kalian boleh bertanding mengadu kepandaian. Siapa yang menang boleh memilih seorang di antara 2 orang gadis itu. Yang kalah tak usah banyak rewel lagi, dan gadis kedua untuk aku. Nah, mulailah. Kembali 2 orang muda itu saling pandang dengan alis berkerut, akan tetapi kini sinar mata mereka saling bertentangan. Tang Chun Sek lalu tersenyum menghadapi adik tirinya. Gante, adik Gan,
Engkau adalah adikku, maka sudah sepatutnya jika sekali ini engkau mengalah. Biar aku dulu yang menikah, kelak tentu aku akan membantumu mencarikan seorang istri. Tidak bisa begitu, toh aku, bantah Tanggan dengan alis berkerut. Aku mencinta Sumai Siangkoan Bhilian, maka aku akan mempertahankannya dengan taruhan nyawa. Engkau sajalah yang mengalah terhadap adikmu ini, toh aku, dan aku tak akan pernah melupakan budimu ini. Mengalah dan melepaskan Chia Kui Hong? Tidak mungkin, Gante. Aku pun tidak mungkin dapat mengalah. Mengapa kalian berdua begitu cerewet seperti perempuan-perempuan tua yang bawel? Hayo cepat mulai. Jangan sampai aku kehabisan sabar, nanti kedua-duanya akan kumiliki sendiri. Mendengar ucapan ayah mereka itu, Tang Chun Sek dan Tanggan segera melompat ke bawah pohon. Tanggan sudah mencabut pedang Kuan Im Kiam, sedangkan Tang Chun Sek mencabut sepasang Hok Mo Siang Kiam, yaitu pedang-pedang yang mereka rampas dari Bhilian dan Kui Hong. Tak boleh mempergunakan senjata. Serahkan dulu pedang-pedang itu kepadaku. Seru Ang Hongchu. Maksudku hanya untuk mengadu kepandaian, bukan mengadu nyawa. Dua orang pemuda itu tidak berani membantah, maka mereka lalu melemparkan senjata itu kepada Ang Hongchu yang menyambutnya dengan cekatan. Dia tak ingin pertarungan itu menyebabkan kematian dua orang putranya karena dia masih membutuhkan bantuan mereka. Tapi di dalam hatinya tentu saja dia pun tidak rela menyerahkan dua orang gadis tawanan itu kepada mereka. Dua orang darah itu amat lihai dan terlalu berbahaya. Harus dia sendiri yang menundukkan mereka atau membunuh mereka apabila mereka berkeras. Dia tahu dengan pasti bahwa mereka itu tidak akan mau secara sukarela menjadi istri kedua orang putranya ini, dan kalau menggunakan paksaan tentu mereka semakin tidak suka membantunya. Maka dia sendiri yang akan menangani mereka. Kini Tang Chun Sek dan Tanggan telah saling berhadapan seperti dua orang jagoan yang hendak mengadu ilmu. Karena maklum bahwa kakak tirinya itu sangat lihai, maka Tanggan tidak mau membuang waktu lagi. Lihat serangan, bentaknya, dia pun telah menggerakkan tubuhnya, menyerang dengan pukulan yang disertai loncatan seperti seekor ayam menerjang lawan. Karena maklum akan kelihayan lawan, maka begitu menyerang Tanggan sudah mempergunakan ilmu Kim Kesin Kun yang dipelajarinya dari Suhu dan Subonya. Tang Chun Sek terkejut bukan kepalang melihat serangan yang dahsyat ini. Dia pun cepat melempar tubuh ke belakang sambil berjungkir balik sehingga terhindar dari serangan adik tirinya, kemudian membalas dengan memainkan ilmu silat andalan dari Chin Ling Pai, yaitu Tai Kesin Kun dengan pengerahan tenaga Tian Te Sin Chiang. Tanggan yang tidak berani menyambut, segera mengelak dengan loncatan ke samping, membalik dan menyerang lagi. Gerakannya lincah laksana seekor ayam jantan berkelahi, berloncatan ke sana-sini untuk mengelak, sepasang lengannya seperti sayap ayam yang menyambar dari kanan kiri. Adapun kakinya menendang-nendang dengan gerakan yang sukar diduga. Terjadilah pertandingan yang sangat menarik. Sebenarnya ilmu silat yang dipelajari Tanggan dari Suhu dan Subonya, yaitu Kim Kesin Kun, merupakan ilmu silat tinggi yang sukar dikalahkan. Tetapi sayangnya Tanggan belum lama mempelajarinya sehingga dia belum dapat menguasai benar ilmu itu. Andai kata dia telah menguasai sepenuhnya, maka akan sukarlah bagi Tang Chun Sek untuk dapat mengalahkannya. Di lain pihak, Tang Chun Sek adalah murid Chin Ling Pai yang tadinya sangat dikasihi kakek Chia Kong Liang. Malah kakek itu sendiri yang menggemblengnya sehingga dia menguasai ilmu-ilmu simpanan dari Chin Ling Pai dengan baik sekali. Oleh karena itu, tentu saja tingkat kepandaian dan tenaganya masih menang setingkat dibandingkan Tanggan dan setelah lewat 30 jurus, nampaklah betapa Tanggan mulai terdesak hebat dan pemuda ini hanya mampu mengelak atau menangkis saja, tidak diberi kesempatan untuk membalas lagi. Hiaat! Satu tamparan dengan tenaga Tian Te Sin Chiang dari Tang Chun Sek menyentuh pundak Tanggan. Biarpun yang terkena tamparan hanya pundak, namun rasa nyerinya sampai menembus ke jantung. Tanggan terpelanting dan sebelum dia mampu bangkit kembali, Tang Chun Sek sudah menyusulkan serangan totokan sehingga Tanggan langsung roboh lemas tak sadarkan diri lagi. Bagus, coba kau lawan aku. Tiba-tiba saja Ang Hongchu Tang Bun An sudah menyerang Chun Sek dengan hebatnya. Chun Sek sama sekali tak menyangka bahwa ayahnya akan menyerangnya. Maka saking kaget dan herannya, dia tidak sempat menghindarkan diri lagi sehingga dua buah totokan mengenai pundak dan dadanya. Pemuda ini mengeluh lalu roboh tak sadar diri lagi dalam keadaan tertotok. Ang Hongchu tertawa, hahaha, kalian anak-anak nakal. Ayah mana yang tidak ingin menyenangkan anaknya? Akan tetapi kalian juga harus menjadi anak-anak yang berbakti.
Jangan khawatir, anak-anakku. Aku akan memberikan 2 orang gadis itu kepada kalian, tetapi aku adalah si kumbang merah penghisap kembang. Aku harus menghisap madu mereka dulu, baru akan kuserahkan mereka kepada kalian, hahaha. Sambil tertawa-tawa si kumbang merah mencengkeram punggung baju 2 orang pemuda yang pingsan itu, mengangkat mereka seperti orang menjinjing 2 ekor ayam saja lantas menurunkan tubuh mereka di atas lantai dalam pondok. Kemudian dia menutupkan daun pintu pondok dan keluar lagi. Si kumbang merah ini memang suka akan segala yang indah-indah. Bukan hanya wanita cantik, tetapi dia suka pula akan kembang-kembang yang indah dan harum. Di sekeliling pondok di puncak bukit itu pun penuh dengan tanaman bunga beraneka ragam dan warna. Sambil melamun dan menikmati keindahan alam, dia duduk di tengah-tengah taman yang dibuatnya sendiri itu. Saat itu musim semi telah lewat dan musim bunga membuat semua tanaman di situ tengah berbunga. Bunga-bunga ini menarik kumbang dan kupu-kupu yang berterbangan di sekitar tempat itu, hinggap dari satu ke lain bunga untuk menghisap madu. Dengan amat asyiknya Ang Hongchu Tang Bun An memandang kupu-kupu yang bermain-main di antara bunga-bunga itu. Ketika nampak seekor kumbang merah terbang dengan cepat, mendahului kupu-kupu yang banyak itu lantas hinggap di kembang-kembang yang masih penuh madunya, dia pun memandang dengan hati tertarik. Pandang matanya jelas membayangkan kegembiraan dan kebanggaan. Melihat kumbang merah menghisap madu kembang-kembang itu, dia pun teringat akan semua pengalaman hidupnya. Sejak muda dia pun telah menghisap madu gadis-gadis muda yang cantik, tak terhitung banyaknya. Si kumbang merah ini sama sekali tidak tahu betapa pada saat dia melamun itu, 2 orang yang ditakutinya tengah melakukan pengejaran lewat terowongan rahasia. Akhirnya Hai Hai dan Han Xiong sampai di ujung lorong rahasia di bawah tanah itu dan mereka merasa kagum melihat bahwa terowongan itu menembus ke sebuah lereng bukit yang dikepung jurang. Jalan satu-satunya menuju bukit itu hanyalah melalui terowongan rahasia tadi. Maka mereka pun tidak merasa ragu lagi. Sudah pasti si kumbang merah yang mereka kejar itu berada di bukit ini. Mereka pun lalu mendaki bukit itu dengan cepat namun hati-hati sekali karena maklum betapa licik dan berbahayanya lawan yang mereka kejar. Begitu tiba di puncak, mereka dapat melihat sebuah pondok berdiri di sana. Nampaknya sunyi saja di sekitar tempat itu. Pondok itu seperti tidak ada penghuninya dan di sekeliling pondok terdapat taman bunga yang sangat indah karena pada waktu itu hampir semua tanaman sedang berbunga. Dari tempat mereka mengintai saja sudah kelihatan banyak kupu-kupu berterbangan di antara bunga-bunga. Sebaiknya kita berpencar agar tidak terjebak berbarengan. Engkau menuju pondok lewat depan dan aku lewat belakang, Han Xiong. Akan tetapi berhati-hatilah engkau, orang itu penuh dengan tipu muslihat. Han Xiong mengangguk dan mereka kemudian berpencar. Hai Hai menyelinap di antara pohon-pohon, mengambil jalan memutar menuju ke arah belakang pondok itu, sedangkan Han Xiong berindap-indap menghampiri pondok dari arah depan. Jantung dalam dada Hai Hai berdebar tegang ketika dia melihat Ang Hongchu Tang Bun An duduk seorang diri di belakang pondok, di dalam taman bunga, dikelilingi bunga-bunga beraneka ragam dan warna. Orang yang dicari-carinya kini berada di tengah taman itu, seorang diri. Dia tidak ragu lagi walaupun orang itu kini tidak berjenggot dan tak berkumis. Wajahnya bersih dan tampan, tapi itulah wajah Han Lo Jin. Seorang lelaki yang usianya kurang lebih 55 tahun, tampan dan gagah, dengan sinar mata penuh semangat, wajahnya berseri. Mulutnya tersenyum dan hidungnya mancung. Dia yakin bahwa itulah wajah Ang Hongchu yang sebenarnya. Wajah Han Lo Jin hanyalah satu di antara wajah samarannya saja. Walaupun wajah Han Lo Jin tidak berubah, hanya ditambah kumis dan jenggot. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hai Hai menjadi marah membayangkan nasib para gadis yang pernah menjadi korban orang ini, terutama sekali Pek Eng dan Chia Ling. Dia sudah hampir melompat keluar tetapi dia langsung menahan diri karena melihat pria itu tertawa-tawa seorang diri seperti orang yang otaknya miring. Ang Hongchu bangkit berdiri sambil tertawa-tawa, lantas memetik setangkai mawar merah yang baru mekar dan semerbak mengharum. Diciumnya mawar itu dengan kedua mata terpejam, nampaknya dia amat menikmati keharuman mawar itu. Kemudian dia membuka mata, menatap bunga mawar yang tadi diciuminya itu, dan jari-jari tangannya memereteli kelopak bunga itu satu demi satu. Menaburkannya ke atas tanah, kemudian membuang tangkainya. Dipetiknya bunga lain, lantas diciuminya seperti tadi, penuh kasih sayang dan kemesraan seolah-olah keharuman bunga itu hendak dihisapnya habis. Namun tidak lama kemudian kembali jari-jari tangannya memereteli sampai habis.
Hai Hai yang sedang mengintai, memandang dengan mata terbelalak dan dia menahan napas seperti terpesona. Dia melihat bunga-bunga itu bagaikan gadis-gadis yang menjadi korban si kumbang merah, dihisap keharumannya lalu dirusak dan dicampakkan begitu saja setelah keharumannya dihisap. Sesudah menghabiskan belasan batang kembang, si kumbang merah lantas menangkap seekor kupu-kupu bersayap kuning kebiruan yang indah sekali. Dia matinya kupu-kupu itu. Wajahnya berseri, pandang matanya mengagumi keindahan sayap kupu-kupu. Kemudian jari tangan yang kejam itu memereteli sayap kupu-kupu. Kupu-kupu itu meronta-ronta sampai akhirnya semua sayapnya putus dan habis. Hanya tinggal tubuhnya menggeliat-geliat serta meronta-ronta di atas tanah. Si kumbang merah memandang ke arah sisa tubuh kupu-kupu itu, ke arah kelopak bunga yang bertebaran di depan kakinya. Kemudian dia pun tertawa-tawa. Manusia berwatak iblis. Si kumbang merah terkejut mendengar seruan ini dan dia cepat membalikkan tubuhnya. Matanya terbelalak penuh keheranan ketika dia melihat bahwa orang yang menegurnya itu adalah Hai Hai. Kau? Serunya kaget karena sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa putranya yang paling disegani ini dapat menyusulnya ke situ. Ang Hongchu, engkau memang manusia iblis. Engkau memperlakukan para wanita yang tidak berdosa seperti kembang-kembang itu, seperti kupu-kupu itu. Engkau memperkosa, mempermainkan wanita sesuka hatimu, kemudian engkau campakkan mereka secara kejam. Engkau tidak patut hidup di permukaan bumi, dan engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang busuk. Orang muda, lupakah engkau bahwa engkau Syekh Tang, bahwa engkau adalah putra Ang Hongchu, putraku? Engkau, seorang pendekar gagah perkasa dan budiman, apakah engkau hendak menjadi seorang anak yang durhaka, pengkhianat, membuat dosa menentang ayah kandung sendiri? Seorang pendekar harus berbakti kepada ayahnya. Ang Hongchu, engkau seorang penjahat besar, jadi tak perlu lagi memberi ujangan dan berkhotbah di hadapanku. Seorang gagah selalu membela kebenaran dan keadilan, dan hubungan keluarga tidak masuk hitungan dalam membela kebenaran dan keadilan. Biar ayah sendiri harus kutentang kalau jahat dan melanggar kebenaran dan keadilan. Hahaha, hai anakku yang ganteng dan gagah. Coba katakan, kesalahan apa yang telah kulakukan? Kebenaran dan keadilan yang bagaimana yang telah kulanggar? Jangan melemparkan fitnah kepada ayah kandung sendiri. Ang Hongchu, sejak kapan engkau mengakui aku sebagai anakmu? Ibuku sendiri kau perkosa, kau permainkan, kemudian kau campakkan begitu saja sampai dia bunuh diri. Dan masih banyak sekali wanita-wanita yang sudah kau rusak hidupnya, gadis-gadis yang tidak berdosa, bahkan pendekar-pendekar wanita. Engkau manusia berwatak iblis. Hahaha, kau maksudkan wanita-wanita itu? Hai, engkau anak kecil tahu apa? Wanita itu seperti bunga, indah dan harum, sudah sepatutnya dikagumi dan dinikmati. Dan seorang laki-laki seperti engkau sungguh tolol apabila sampai terjatuh oleh rayuan wanita dan bertekuk lutut kepadanya. Akhirnya engkau sendiri yang akan menderita, yang akan dikhianati cintamu, ditinggal menyeleweng dengan pria lain. Tidak semua wanita seperti itu. Tidak semua wanita? Hahaha, engkau memang masih hijau. Karena pengalaman maka aku tahu benar akan hal itu. Daripada hatiku disakiti oleh wanita, daripada dipermainkan oleh wanita, lebih baik aku yang mempermainkan mereka. Engkau memang jahat dan keji, dan engkau sungguh mengecewakan hatiku. Engkau gagah perkasa dan tampan, juga pandai menundukkan hati wanita, tapi engkau lemah, engkau munafik, engkau pura-pura alim. Cukup, aku tidak mau banyak bicara lagi denganmu. Hai membentak dengan hati panas dan sebal. Habis engkau mau apa? Hai, aku akan menangkapmu. Ang Hongchu, menyerahlah, engkau harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Menyerah? Kepada anakku sendiri? Hahaha, anak baik, jangan dikira bahwa ayahmu ini selemah itu. Kalau aku tidak mau menyerah, habis engkau mau apa? Terpaksa aku akan menggunakan kekerasan untuk menangkapmu. Anak durhaka, engkau perlu dihajar. Majulah. Tentu saja ini hanya merupakan gertakan yang membual karena sesungguhnya di sudut hatinya Ang Hongchu Tang Bun An merasa jeri terhadap Hai. Dulu dia pernah menjadi pecundang sesudah dikalahkan anaknya sendiri itu. Karena maklum akan kehebatan Hai,
Maka si kumbang merah telah mengeluarkan senjatanya yang ampuh, yaitu rantai baja dengan dua ujungnya dipasangi sebuah pisau dan sebuah kaitan. Diputarnya rantai itu sehingga terdengar suara mendesing-desing dan nampak gulungan sinar putih gemerlapan. Hai Hai juga sudah melepaskan pedang Hong Chukiam yang dapat digulung dan dipakai sebagai sabuk itu. Begitu pedang itu digerakkan, nampak sinar emas bergulung-gulung. Terang, cering. Ketika pisau dan kaitan itu menyambar dahsyat secara beruntun, Hai Hai menyambut dengan tangkisan pedang Hong Chukiam sambil mengerahkan tenaganya dengan maksud hendak membabat putus senjata lawan dengan pedang pusaka dari Chin Ling Pai itu. Pisau dan kaitan membalik, akan tetapi tidak sampai rusak. Hal ini menunjukkan bahwa senjata di tangan si kumbang merah itu pun terbuat dari baja yang kuat. Ayah dan anak itu segera bertanding dengan seru. Keduanya bertanding dengan hati-hati dan mengeluarkan semua ilmu simpanan mereka karena maklum bahwa lawan tak boleh dipandang ringan, harus dihadapi dengan pengerahan tenaga sepenuhnya. Kita tinggalkan dahulu ayah dan anak yang sedang bertanding dengan hebatnya itu, dan marilah kita menengok keadaan di dalam pondok. Karena tenggelam ke dalam lamunan ketika berada di taman tadi, Ang Hongchu Tangbun An lupa dengan keadaan dua orang putranya yang sudah ditotok dan ditinggalkan di dalam pondok tadi. Selain lengah, juga dia memandang ringan mereka, mengira bahwa kedua orang pemuda yang sudah diberi pelajaran itu tentu tidak akan berani bertingkah lagi. Mula-mula Chun Sek yang terbebas dari totokan. Begitu dapat bergerak dia pun mengomel panjang pendek. Ayah jahat, tega dia menipu anak-anaknya sendiri. Omelnya dan dia lantas membebaskan totokan pada diri Tanggan. Tanggan yang sudah dapat bergerak segera hendak menyerangnya. Jangan salah paham, Gante. Kita berdua telah ditipu oleh tua bangka itu. Kalau tadi kita maju bersama tentu dia merasa berat, maka dia mengadu kita. Setelah engkau roboh, dia juga menotokku. Kenapa begitu? Tidak salah lagi. Tentu dua orang gadis kita hendak dikuasainya sendiri. Tanggan mengepal tinjunya. Tadinya aku sudah melupakan apa yang telah dia lakukan terhadap ibuku. Aku hendak menganggap dia ayahku yang sejati dan aku mau berbakti kepadanya. Tidak tahunya dia, sama dengan aku, Gante. Dia orang yang sangat jahat dan curang, bahkan tega sekali mencurangi anak-anaknya sendiri. Mari kita lihat apakah dua orang gadis kita masih ada. Mereka berdua memasuki dua kamar itu dan legalah hati mereka setelah mereka melihat bahwa Kui Hong dan Bi Lian masih rebah terlentang di atas pembaringan dalam keadaan tertotok. Mereka menambahkan lagi totokan agar dua orang gadis itu tidak dapat bergerak dalam waktu yang cukup lama. Kalau begitu, mari kita cari dia dan kita keroyok dia, seru Tanggan dengan marah. Nanti dulu, Gante. Chun Sek mengusap-usap dagunya sambil memandang pada tubuh Bi Lian. Memang belum tentu kita kalah melawan dia, akan tetapi seandainya kita kalah tentu usaha kita sia-sia belaka. Dua orang gadis kita tentu akan dirampasnya. Karena itu sebaiknya kalau kita memiliki dulu kekasih kita masing-masing, sesudah itu baru kita pergi mencarinya. Dengan demikian, andai kata kita kalah sekalipun, dua orang gadis itu telah menjadi milik kita. Benar sekali, engkau benar, Toako, kata Tanggan dan dia pun segera berlari ke dalam kamar sebelah di mana tubuh Siang Koan Bi Lian masih tergeletak dalam keadaan yang sama dengan Kui Hong, yaitu tak mampu bergerak dan lemas tertotok. Dua orang gadis yang tak mampu bergerak akibat tubuh mereka lemas tertotok itu hanya bisa memandang dengan mata mendelik penuh kemarahan saja ketika dua orang pemuda itu menghampiri mereka di atas pembaringan masing-masing. Tanggan memasuki kamar di mana Bi Lian rebah terlentang dan menutupkan daun pintu kamar itu. Dengan napas memburu dan wajah merah dia lalu duduk di tepi pembaringan Bi Lian. Gadis itu memandang kepadanya dengan mata mendelik penuh kebencian. Sumai, kenapa engkau memandangku seperti itu? Sumai, semua ini kulakukan demi cintaku kepadamu. Aku sayang padamu, Sumai, aku cinta padamu. Bi Lian membuang muka. Beberapa kali dia mencoba untuk mengerahkan tenaganya, tapi sia-sia saja. Totokan pertama saja belum lenyap pengaruhnya dan tadi Tanggan sudah menotoknya lagi. Ia membenci orang yang pernah diterima ayah ibunya menjadi suhengnya ini. Kalau saja dia mampu bergerak, tentu orang ini segera dibunuhnya, dipenggalnya kepalanya, ditembusinya jantungnya dengan pedang. Sumai, engkau akan menjadi korban si kumbang merah. Oleh karena itu, demi cintaku padamu dan untuk menyelamatkanmu,
maka terpaksa aku akan menggaulimu. Terpaksa, Sumai, agar engkau lebih dahulu menjadi milikku sehingga si kumbang merah tidak akan menjamahmu lagi dan engkau akan menjadi istriku, Bhilian. Bhilian bukan hanya tertotok yang membuat dia tidak mampu bergerak, bahkan dia tidak mampu bersuara. Dapat dibayangkan betapa sakit rasa hatinya ketika Tanggan mulai merangkulnya, menindih tubuhnya, memeluk dan menciumi mukanya, pipinya, hidung dan bibirnya tanpa dia mampu mengelak. Dan perasaan hatinya bagaikan disayat-sayat ketika dia melihat dan merasa betapa tangan pemuda itu mulai menggerayangi tubuhnya dan membuka pakaiannya. Bhilian memejamkan matanya dan air mata mulai menitik keluar dari pelupuk matanya, tanpa dapat ditahannya. Siangkoan Bhilian adalah seorang gadis yang berhati tabah, pemberani, bahkan galak dan keras sehingga dia pernah mendapat julukan Tiat Sim Sian Li, Dewi berhati besi, di dunia Kang Ou. Bahkan menangis pun seperti pantangan baginya. Jarang sekali dia menangis, akan tetapi sekali ini dia tidak mampu menahan air matanya ketika menghadapi ancaman bahaya yang baginya lebih mengerikan daripada maut. Dia akan diperkosa orang, akan diperhina orang tanpa mampu mengelak, tanpa mampu membela diri, bahkan tak mampu bersuara untuk memaki. Jangan menangis, istriku. Aku sayang padamu, aku tidak akan menyakitimu. Sayang, kata Tanggan ketika melihat air mata mengalir keluar dari kedua mata itu, lalu dia pun mengecup pipi yang basah air mata itu dengan nafsu yang makin menggelora. Semakin deras air mata mengalir dari kedua mata Bhilian. Kubunuh kau, kubunuh kau. Kalimat ini berulang-ulang diucapkan di dalam hati. Dia tidak berani membuka mata dan akan menerima aib yang akan menimpa dirinya itu untuk mempertebal rasa dendam dan bencinya. Brak, pada saat terakhir yang amat gawat bagi kehormatan Siangkoan Bhilian itu, tiba-tiba pintu kamar itu jebol ditendang orang dari luar. Sesosok bayangan menyambar cepat ke arah Tanggan yang sudah siap menanggalkan pakaian dari tubuhnya sendiri. Tanggan amat terkejut, mencoba untuk mengelak sambil menangkis, namun masih saja tendangan kaki orang itu menyerempet pahanya. Dia pun cepat-cepat meloncat dari atas pembaringan sambil mencabut pedang Kuan Im Kiam. Sumai. Han Xiong memanggil lirih saat melihat Sumainya tergeletak terlentang dalam keadaan sudah telanjang bulat sama sekali. Cepat dia menggerakkan tangannya menotop jalan darah di pundak dan tengkuk gadis itu. Cepat berpakaian, Sumai. Kini Bhilian dapat bergerak. Biarpun kaki tangannya masih terasa kaku, dia cepat meraih pakaiannya dan mengenakan pakaiannya dengan tergesa-gesa. Tanggan marah bukan main. Diumpamakan daging sudah di depan mulut, kini tergelincir lepas. Keparat busuk, bentaknya, dia pun langsung menyerang dengan pedang Kuan Im Kiam. Akan tetapi Han Xiong telah mengerahkan kekuatan sihirnya kemudian dia menuding ke arah pedang di tangan Tanggan sambil membentak dengan suara nyaring penuh wibawa. Engkau memegang ular itu untuk apa? Tanggan tertegun. Ular? Dan otomatis dia memandang ke arah pedang pada tangan kanannya dan matanya terbelalak lebar. Mukanya pucat seketika. Ular! Teriaknya. Dia pun cepat melemparkan pedang itu ke atas lantai dengan jijik karena yang dilihatnya bukan lagi pedang, tetapi seekor ular yang dipegang tangan kanannya. Timbul perasaan takut di hatinya sehingga dia hendak melarikan diri melalui pintu yang dijebol itu. Akan tetapi nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu Sumainya, Siangkoan Bhilian, sudah berdiri di ambang pintu menghadangnya. Su Heng, serahkan keparat ini kepadaku. Tolonglah Chia Kui Hong, dia berada di kamar sebelah, kata Siangkoan Bhilian. Mendengar ini Han Xiong segera meloncat keluar dari dalam kamar itu. Jahanam busuk, sekarang saatnya kita menyelesaikan perhitungan sampai tuntas, kata Bhilian dengan sikap tenang, tetapi sepasang matanya mencorong seperti mata naga dan mukanya merah karena dia sudah marah sekali. Tanggan merasa jeri sekali. Suma, tadi aku telah hilaf, maafkanlah aku, Sumau, dan biarkan aku pergi. Aku amat menyesal, jahanam busuk. Engkau sudah membohongi dan menipu orang tuaku sehingga engkau berhasil mencuri ilmu silat kami. Kemudian, aku yang menjadi sumaumu sudah bersusah payah hendak membantumu mencari musuhmu. Ternyata engkau adalah anak Ang Hongchu, sudah bersekongkol dengan ayahmu untuk menawanku secara curang dan pengecut. Semua ini masih ditambah lagi dengan perbuatanmu yang terkutuk tadi. Engkau hendak memperkosa aku. Dan sekarang engkau minta maaf? Orang Syehtang, biarpun engkau kubunuh sampai 100 kali, hutangmu masih belum lunas. Tanggan merasa takut sekali.
Ketika Sumainnya itu menjadi tawanan, dia pun tidak lagi menyembunyikan kenyataan dirinya bahwa dia bernama Tanggan dan putra Ang Hongchu. Maka sekarang Bhilian sudah mengetahui semua rahasianya. Bagaikan seekor anjing tersudut, matanya melirik ke sana-sini mencari lubang untuk melarikan diri. Pandang matanya melihat pedang Kuan Im Kiam yang tadi dibuangnya karena pedang itu berubah menjadi ular. Sekarang pedang itu menggeletak di sana, tidak lagi berbentuk ular melainkan sebatang pedang biasa. Tahulah dia bahwa tadi dia berada di bawah pengaruh sihir. Kini, melihat Kuan Im Kiam menggeletak di sana, matanya berkilat dan tiba-tiba saja dia membuat gerakan ke kiri, menubruk ke arah pedang itu. Des! Tubuhnya terpelanting akibat sebuah tendangan yang datang dari kiri dan tepat mengenai lambungnya. Tanggan segera meloncat bangun lagi dan ternyata pedang Kuan Im Kiam telah berada di tangan Bhilian. Gadis itu tersenyum mengejek. Bersambung ke bab 59. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.